lagi rame Pak antara kejaksaan dan Polri, mungkin kan rame Pak, mungkin baiknya penanganan kasus Polri seperti apa sih Pak, biar ada Ya, Bapak Presiden tidak tinggal diam menghadapi semua ini. Nah, karena itu beliau memanggil Kapolri, memanggil Jaksa Agung, dan memberikan arahan kepada mereka apa yang harus dilakukan. Kami melibatkan kewenangan masing-masing. Seperti kita ketahui dalam hal melakukan penegakan hukum terkait dengan korupsi itu, sebagian kewenangan itu juga ada pada polisi, ada pada jaksa, ada juga pada KPK. Tiga-tiga institusi ini sama-sama memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan korupsi. Hanya bedanya kalau polisi hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan, jaksa bisa melakukan penyelidikan, penuntutan, KPK juga sama, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dalam kasus dugaan terjadinya tindak pidana yang melibatkan pimpinan yang sekarang sudah mengundurkan diri dari kejaksaan, memang diperlukan satu sikap ekstra hati-hati. Dan ketika para jaksa yang sekarang ini menerima pelimpahan untuk menangani perkara ini, untuk melakukan penyidikan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, tetap harus memegang teguh kaidah-kaidah hukum terkait dengan penegakan hukum di bidang korupsi itu untuk membangun kepercayaan seluruh lapisan masyarakat kita. Ini merupakan satu ujian yang berat bagi kita, tapi sebagai satu kenyataan yang kita tidak dapat tolak dan kita bantah, dan karena itu harus dengan ketegaran, keberanian, dan keyakinan yang kuat bahwa hukum harus ditegakkan meskipun yang harus disidik dan kemudian dituntut ke pengadilan itu adalah mantan pimpinan di Kejaksaan Agung sendiri. Hal seperti itu kan juga sebenarnya sudah pernah terjadi. Perwira tinggi polisi disidik lalu kemudian diadili. Ya, pimpinan KPK juga pernah diselidiki, disidik juga, dinyatakan sebagai tersangka. Harapan kita ke depan sebenarnya tidak ada lagi hal-hal seperti ini terjadi. Apa yang kurang di negara kita ini? Semua norma hukum sudah ada, semua institusi sudah ada, tapi toh kejahatan terkait dengan korupsi itu masih terjadi juga. Nah, karena itu saya berpikir bahwa tidak ada pilihan lain kecuali kita itu memperkuat etika bangsa, etika peradaban kita sebagai sebuah bangsa yang sebenarnya harus kita kaji ulang. Menerapkannya itu mulai dari pendidikan sejak dini, diajari betul etika itu, sehingga dipatuhi oleh semua orang, meresap sebagai satu kesadaran. Sebab kalau hanya norma kita rumuskan, sekeras apapun sebuah norma itu, dia tidak akan ada artinya kalau dia tidak disadari bahwa norma itu sesuatu yang baik bagi kita pribadi, bagi kehidupan masyarakat dan negara seluruhnya. Saya berkeyakinan bahwa Presiden sangat concern dengan persoalan ini, dan beliau sudah mengambil satu langkah yang tepat menurut saya, memanggil pimpinan Polri, pimpinan Kejaksaan, dan melimpahkan ke Kejaksaan, walaupun mungkin ada perbedaan pendapat di kalangan aktivis hukum, para lawyers, para LSM, pegiat anti korupsi, akademisi mengenai pelimpahan ini. Tapi kita terima saja. Memang itu ada kemungkinan untuk dilimpahkan satu penyidikan kepada pihak yang juga berwenang. Ya. Kalau KPK itu dia bisa mengambil alih ya penyidikan kalau dianggap bahwa penyidikan itu mengandung korupsi juga di dalamnya atau berlarut-larut tidak ada kejelasan, maka KPK berwenang untuk mengambil alih penyidikan korupsi. Tapi kalau tidak ada kasus seperti itu, tidak bisa juga diambil alih. Nah, sekarang ini polisi sudah menyerahkannya kepada jaksa, dan jaksa seperti saya katakan tadi harus mematuhi semua aturan dalam menegakkan hukum ini, walaupun yang disidik ini sekarang sudah adalah mantan pejabat di Kejaksaan Agung sendiri, dan seluruh komponen masyarakat, akademisi, LSM, semuanya lah masyarakat juga mengawasi ini supaya hukum itu betul-betul kita tegakkan bersama. Jadi saya hanya dapat bicara sebatas itu sebagai mungkin orang yang belajar hukum, karena kewenangan saya juga dalam masalah hukum ini lebih kepada norma-norma hukum sebenarnya. Koordinasi dalam norma, koordinasi dalam HAM, bukan penegakan hukumnya. Kalau penegakan hukum itu berada di bawah Menko Polhukam. Jadi
saya nggak bisa masuk terlalu jauh. Ya. Itu ya. Tapi saya yakin apa yang dilakukan Presiden Pak Menko Polhukam juga sudah on the track dan kita harapkan ini bisa terselesaikan dengan baik ya. Artinya hukum akan ditegakkan dan sampai kepada proses dan selanjutnya penyidikan ini kalau memang cukup bukti kan bisa tingkat sampai kepada penuntutan di pengadilan. Sama-sama kita tunggu perkembangan ini. Cukup ya? Iya, baik. Subscribe, share, like, and comment.